Halo, welcome back to my channel, Learn Flysiger. Okay, it's long time that I haven't uploaded any videos ya. Jadi setelah hari pertama UTBK SNBT, gue belum pernah update lagi. Jadi ini baru update lagi karena ya kesibukan pekerjaan dan ya mencari beberapa referensi ya. Jadi untuk pembahasan video kali ini mungkin tidak seluruh soal bisa di-upload gitu ya. Hanya beberapa yang berdasarkan referensi yang sudah dikatakan valid kebenarannya. Oke, ini bukan disclaimer dulu ya. Ini bukan untuk pembocoran soal, tapi berdasarkan informasi dari beberapa followers ataupun adik-adik gua gitu ya, ataupun anak-anak gua yang udah ikut UTBK sesi 1 di hari pertama maupun di hari-hari berikutnya. Jadi ini baru sempat dibuat videonya, sehingga mari kita lihat. Untuk konten tidak akan jauh berbeda dari apa yang telah dibahas dari video sebelum yang gua buat ini gitu ya. Jadi kurang lebih pengulangan saja. Nah, sekarang kita akan lihat dulu bagaimana untuk pola soal yang terbarunya. Oke, langsung saja kita bahas untuk soalnya. Jadi, untuk video kali ini juga hanya sebatas PK, KPU, dan PM. Nah, untuk pembahasannya gua batasi hanya beberapa soal saja ya, seperti yang di awal tadi. Nah, jadi kita akan membahas untuk materinya. Oke, langsung saja kita lihat untuk soal yang pertama. Ops, tunggu. Sebelum kalian lanjutkan untuk menonton video ini, silakan dulu nih bagi yang baru join atau baru yang pertama lihat channel ini, silakan di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bahkan boleh kalian share juga supaya menjadi pembelajaran untuk rekan-rekan yang lainnya. Oke, baik. Kita mulai untuk yang soal pertama. Di sini diberikan satu fungsi HA adalah harga mutlak A kurang 2, GA sama dengan 2A kurang 1, FA sama dengan A kuadrat kurang 5A tambah 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, kita telah melihat di sini ada fungsi FGHU. Artinya, ini merupakan fungsi komposisi. Yang mana kalau U-nya adalah 1, nanti kita akan mencari nilai akhirnya, dan kalau U-nya adalah 3, maka kita akan mencari nilai F akhirnya. Berarti dari sini kita menggunakan prinsip fungsi komposisi. Artinya, suatu fungsi itu tersusun dari fungsi-fungsi yang lain. Nah, kalau kita perhatikan untuk HU, jika kita tinjau dari HU sama dengan 1 dulu ya, maka ini artinya kemungkinan pertama adalah F, G, H adalah 1. Nah, gitu ya. Artinya, ketika nanti kita tinjau, ini adalah 1. Berarti kita cek untuk fungsi H-nya dulu. Nah, kalau kita lihat dari fungsi H, di situ adalah HA harga mutlak. Ingat fungsi harga mutlak. Di mana kalau ada suatu harga mutlak X itu punya dua nilai atau dua makna. Yang mana X itu untuk apa? X lebih besar sama dengan nol atau min X untuk X lebih kecil dari nol. Sementara untuk fungsi HA itu adalah harga mutlak A dikurang 2. Nah, berarti ini akan sama dengan punya dua nilai gitu ya. Artinya nanti A kurang 2 jika A-nya lebih besar sama dengan 2 atau min A kurang 2 untuk A lebih kecil dari 2. Nah, kalau kita lihat untuk H1 ya, untuk yang pertama dulu H1 nih. Berarti kan X-nya adalah 1, artinya A-nya adalah 1. Nah, 1 itu kan berarti lebih kecil dari 2. Maka nanti kita substitusikan minus. Sehingga nanti kalau kita substitusikan H1 adalah minus A dikurang 2. Artinya hanya kita substitusikan 1 ya. Maka minus 1 kurang 2. Ini artinya minus 1 kurang 2 adalah minus 1. Berarti sama dengan 1. Nah, berarti H1-nya adalah 1. Kita substitusikan ke dalam ini. Maka nanti kita akan mendapatkan bahwa FG H1-nya adalah 1. Nah, maka nanti untuk berikutnya G1. Nah, kita cek untuk GA. Kita substitusikan A-nya adalah 1 ya, karena di sini adalah G1. Berarti 2 dikali 1 gitu ya. Maka nanti F 2 dikali 1 dikurang 1. Nah, berarti nanti dari sini untuk nilai akhir F-nya adalah 2 kali 1, 2 dikurang 1, 1. Berarti sama saja dengan F1. Nah, kita lihat untuk fungsi F. Di sini adalah A kuadrat min 5A tambah 1. Substitusi lagi, A-nya adalah 1. Maka kita akan memperoleh 1 kuadrat dikurang 5 kali 1 ditambah dengan 1. Maka akan kita dapatkan 1 tambah 1, 2. 2 dikurang 5 minus 3. Nah, artinya kuantitas dari P jika U-nya adalah 1 adalah minus 3, gitu ya. Nah, sekarang kita cek untuk kemungkinan kedua. Di mana kemungkinan kedua ini untuk
ya jika nanti si HU-nya adalah 3. Sorry, U-nya adalah 3. Berarti nanti ini H3. Nah, kita akan dapatkan. Nah, gunakan definisi yang tadi lagi. Nah, maka kalau ini adalah 3, berarti kan A-nya adalah lebih dari sama dengan 2 gitu ya. Maka kita ambil yang A kurang 2. Sehingga untuk untuk U-nya 3, maka kita peroleh A kurang 2. Berarti 3 dikurang 2 ya. Maka nanti sama dengan 1. Nah, sehingga nanti H3 adalah 1. Dengan demikian gunakan cara yang sama. Maka untuk FG H3-nya adalah 1, maka ini FG1. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya sama dengan cara sebelumnya, FG1 tadi sudah kita temukan, yaitu ketika A-nya di sini adalah 1. Jadi 2 dikali 1 dikurang 1, maka nanti jawabannya adalah F1 juga. Nah, F1 sama dengan ini tadi. Nah, dengan cara yang serupa, berarti kita sudah dapatkan F1-nya adalah minus 3. Artinya, P-nya pun juga sama, minus 3. Dengan demikian, kita bisa simpulkan untuk kuantitas P. Untuk U sama dengan 1, P-nya adalah min 3. Untuk U sama dengan 3, P-nya juga min 3. Artinya, kalau kita bandingkan dengan Q yang nilainya 5, ini sama-sama lebih kecil. Jadi kesimpulan yang benar untuk soal ini adalah yang P. P lebih kecil dari Q. Gitu ya. Jadi kita hanya meninjau sifat harga mutlak dulu, baru gunakan fungsi komposisi. Jadi tidaklah terlalu sulit. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Ya, di soal ini ada sebuah narasi untuk menguji pernyataannya, kecukupan pernyataan. Ini mungkin beberapa soal yang sudah di-request nih dari kolom komentar untuk video sebelumnya gitu ya. Jadi baru bisa gua bahas saat ini, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi kita akan lihat dulu bagaimana problematika untuk yang kecukupan pernyataan. Baik, di sini dikatakan Hansen dan Johan merupakan sepupu jauh. Mereka bermain tebak-tebakan untuk mengetahui umur masing-masing. Tentukan berapakah usia Hansen sekarang. Yang ditanya adalah usia Hansen. Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Nah, berarti kita cek dulu. Untuk pertama, ada 2 orang ya. Ada yaitu Hansen dan Johan. Nah, katanya untuk pernyataan 1, jumlah umur Hansen dan Johan adalah 28 tahun. Kita misalkan H tambah Y adalah 28. Sementara kan yang mau ditanya usia Hansen ya. Nah, usia Hansen ini berapa? Nah, gitu kira-kira. Maka nanti dari sini kita lihat. Untuk pernyataan 1 saja tidak cukup atau belum cukup. Karena hanya menyatakan jumlah. Gitu ya. Sedangkan yang mau kita cari adalah salah satu orang saja. Nah, berarti untuk nomor 1 belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya. Sekarang kita cek untuk pernyataan kedua. 5 tahun lalu umur Johan sama dengan 2 kali umur Hansen. Nah, berarti kita buat kalimat matematikanya. Umur Johan 2 kali umur Hansen, tapi itu 5 tahun yang lalu. Berarti ini adalah H dikurang 5. Gitu ya. Oke, maka nanti dari sini kita juga akan mendapatkan sebentar 5 tahun lalu umur Yohan. Berarti Y-nya juga harus dikurang 5, gitu ya. Maka nanti menjadi Y kurang 5 sama dengan 2H kurang 5. Gitu ya. Karena masing-masing 5 tahun lalu. Gitu ya. Tapi umur si Yohan 2 kali umur si Hansen. Nah, dari sini kita dapatkan satu persamaan matematika. Berarti 2H dikurang 10, maka kalau kita ubah, Y kurang 2H sama dengan min 10 tambah 5, berarti minus 5. Nah, kalau kita lihat, dari pernyataan 2 juga belum cukup. Dan hanya ada satu persamaan. Sementara mau kita cari salah satunya saja. Jadi belum juga cukup untuk menyelesaikannya. Sehingga kalau kita gabung kedua pernyataannya, pernyataan 1 dan pernyataan 2, kita bekerja bersama-sama, maka baru kita bisa dapatkan. Yaitu H tambah Y adalah 28, sedangkan min 2H ditambah Y adalah minus 5. Maka kalau kita selesaikan 28 dikurang 5 ya, 28 dikurang minus 5 berarti 33. Lalu H dikurang min 2H adalah 3H, berarti umur Hansen 11 tahun. Sedangkan umur Johan sudah bisa ketemu juga ya, maka 28 dikurang 11, berarti 17 tahun. Nah, artinya nanti di sini sudah dapat dong umur Hansen yaitu 11 tahun. Nah, berarti kedua pernyataan harus bekerja bersama-sama atau digunakan bersama-sama. Ya, kalau salah satu saja tidak cukup. So, the conclusion of this question is C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi satu saja tidak cukup.
Gitu ya. Jadi memang harus kita analisis bagaimana setiap pernyataan berkontribusi terhadap pertanyaannya. Itu kira-kira. Nah, kita lanjutkan lagi ya ke soal berikutnya. Nah, ini soal terbaru. Kalau selama ini mungkin yang kita bahas himpunan adalah hanya sebatas 2 atau 3 himpunan ya, yang sifatnya kuantitatif. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menilai secara kualitatif gambar seperti ini? Nah, maka kita akan cek dulu kesimpulan yang diberikan. Oke, katanya kesimpulan pertama, bahwa K irisan L gabung K irisan M tidak sama dengan, nah ini apa artinya? Ini menyatakan suatu himpunan tidak kosong. Gitu ya, suatu himpunan tidak kosong. Nah, maka nanti kita akan lihat di sini bahwa ada KLM ya. Maka nanti sini ada irisan antara K dengan M, L dengan M. Maka nanti di sini kalau kita lihat K irisan L berarti yang ini ya. Nah, K irisan L berarti yang ini, lalu digabung dengan K irisan M, berarti yang ini. Nah, kalau ini kita gabung dengan ini, tentu itu bukan himpunan kosong ya. Nah, bukan himpunan kosong, ada nilainya gitu. Ya, ini dengan ini ada nilainya. Maka benar, ini bukanlah himpunan kosong. Ya, nah jadi ini pernyataannya benar. Ya, bukan himpunan kosong. Oke, satu benar, kita cek nomor 2. K irisan M. K irisan M berarti yang ini ya. Nah, K irisan M berarti yang ini digabung dengan L irisan M yang ini. Nah, kalau ini kita gabung dengan ini, tentu kan ada isinya. Ya, ada isinya, bukan himpunan kosong. Maka ini tidak sama dengan himpunan kosong, benar ya. Nah, gitu ya kira-kira ya. Jadi kita mau mencari kebenarannya dulu secara gambar kualitatif. Oke, sekarang yang C, yang ketiga. M komplement diiris dengan L irisan K. Coba, L irisan K ya ini kan. Nah, kalau ini kita iris dengan M komplement, ini M-nya. M komplement artinya di luar M. Ya, di luar M. Berarti seluruh yang di luar ini adalah komplement. Berarti kalau seluruh yang di luar M, maka kalau kita iriskan dengan irisan L dengan K, tentu ada juga kan. Nah, bukan himpunan kosong. Nah, jadi ada nilainya. Ya, ini ada nilainya berarti pernyataannya benar. Nah, sekarang untuk pernyataan terakhir. L irisan M komplement. L yang ini, irisan M komplement berarti di luarnya ya. Nah, lalu kita iriskan dengan K. Nah, irisan dari L dengan M komplement berarti adalah yang L juga kan? Ya, karena kan irisan antara L dengan M komplement. Berarti L-nya aja. Nah, kalau L ini kita iriskan dengan K, ada dong, yaitu yang ini. Ya, ada isinya. Sementara ini katanya sama dengan himpunan kosong, yang salah. Kan gitu. Karena kita mau mencari ada atau enggak. Sementara ini ada. Nah, berarti kan kalau dikatakan ini adalah sama dengan himpunan kosong, maka ini pernyataan yang salah. Gitu ya. Jadi secara kualitatif aja. Kalau selama ini kan kita ngitung berapa jumlah pesertanya gitu ya. Nah, sekarang kita menganalisis berdasarkan gambar. Jadi untuk soal ini jawabannya sudah terlihat jelas, yaitu ya A gitu ya. 1, 2, dan 3 saja yang benar. Oke, gitu kira-kira. Jadi tidak terlalu sulit karena hanya mengamati simbol irisan dan gabungan, makna komplement dan tidak komplement, dan makna himpunan kosong dan tidak kosong. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di soal ini diketahui tentang kecukupan pernyataan juga ya. Jadi kita akan analisis berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, di situ diketahui segitiga ABC dengan sin A kurang B 36/39. Dan A dan B-nya merupakan sudut lancip. Jadi nanti kita bisa membuatnya seperti ini. Nah, maka nanti kita misalkan ini adalah sudut A, ini adalah sudut B, dan ini adalah sudut C-nya, gitu ya. Maka dikatakan bahwa sin A kurang B-nya adalah 36/39. Sementara yang mau kita cari tahu adalah tangen A ditambah dengan B. Nah, kalau kita perhatikan pernyataan yang diberikan, untuk pernyataan satu adalah cos 2A yaitu 14/50. Maka nanti dari sini kita harus cari tahu dulu kira-kira tangen A tambah B itu sebetulnya apa? Gitu ya. Nah, sebelum kita ke situ, kita coba uraikan dulu. Kalau yang ditanya adalah sin A kurang B-nya, maka kita bisa gunakan cos A kurang B. Nah, kita anggap seperti segitiga siku-siku ya. Maka nanti di sini, untuk sin A-nya adalah sin demi ya, depan per miring. Maka nanti di sini, kita akan temukan bahwa sisi horizontalnya adalah 15. Maka nanti kita dapatkan cosnya adalah 15/39, sedangkan tangennya adalah 36/15. Gitu ya. Nah,
Lalu kaitannya ke sini apa? Sama seperti tadi. Misalkan kita cari tangen 2A-nya. Kalau kita buat lagi sebagai segitiga, gitu ya, sebagai segitiga, maka nanti ini adalah 2A-nya begitu ya. Cos itu kan sami, samping per miring. Maka nanti kita bisa dapatkan di sini. Ya, misalkan kita gunakan adalah X variabelnya. Berarti tangen itu adalah akar dari X per 14. Nah, lalu apa fungsinya? Yaitu tangen 2A kita manipulasi. Kita manipulasi bentuknya tapi nggak ngubah nilai ya. Maka nanti jadinya seperti ini. A tambah B, kemudian dikurang A kurang B. Nah, maka nanti kita dapatkan seperti ini, sorry, plus ya. Nah, ini adalah akar X per 14 tadi. Nah, kalau kita ubah ini ya, kalau kita masukkan nih, A tambah A, 2A. B kurang B, kan 0. Nah, jadi bentuknya sama aja dengan tangen 2A kan? Kan gitu. Jadi bentuknya sama, sorry, bentuknya berbeda tapi nilainya sama. Gitu ya. Jadi A tambah A, 2A, B kurang B, 0. Tapi kan sama aja. Nah, gitu. Lalu ini apa? Ingat di trigonometri bahwa kalau tangen penjumlahan dua sudut itu sama saja dengan nanti kita akan mendapatkan bahwa tangen A tambah B, lalu di sini adalah tambah ya, tangen A kurang B, kemudian dibagi dengan 1 kurang tangen A tambah B kali tangen A kurang B. Nah, ini kan tadi nilainya ada eksak, yaitu akar suatu bilangan dibagi dengan 14. Nah, kalau kita perhatikan, tangen A kurang B-nya kan ada nih. Ya, sudah diberikan. Lalu, yang dicari kan tangen A tambah B. Nanti kalau kita menghitung ya, akar X ini bisa kita cari nilainya, tentu hanya tersisa tangen A tambah B kan. Artinya, ini dan ini sudah bisa dicari. Karena ini sudah diketahui, ini sudah bisa dihitung. Dari sini tadi. Nah, jadi intinya pernyataan satu ini sudah cukup ya untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana untuk pernyataan kedua? Pernyataan kedua dikatakan bahwa tangen A dikali dengan tangen B adalah 21 per 20. Kalau 21 per 20 itu hanya sebatas perkalian tangen A dengan tangen B. Sementara kan dicari ini. Kalau kalian misalkan uraikan, tangen A tambah B itu menjadi tangen A tambah tangen B per 1 dikurang tangen A kali tangen B. Nah, yang baru tahu ya adalah tangen A kali tangen B aja, 21 per 20. Tapi pembilangnya kan belum tahu berapa. Tangen A dengan tangen B-nya kan belum tahu berapa. Jadi belum bisa dicari. Kalaupun kita menggunakan ini, ya nanti akan ngulang, akan muter gitu aja. Sin A cos B, lalu cos A sin B. Nah, itu nggak akan dapat informasi. Nah, maka nanti untuk pernyataan dua saja belum cukup gitu ya. Kenapa belum cukup? Karena ini tadi pembilangnya belum tahu berapa dan belum bisa dicari dari data ini saja. Gitu ya. Jadi masih informasinya kurang. Gitu ya. Jadi kalau di sini kita perhatikan pernyataan satu saja sudah cukup, tapi pernyataan dua belum cukup. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gitu ya. Jadi harus dicek satu-satu berdasarkan kecukupan informasi pada soalnya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, di sini diberikan sebuah garis yang memotong kurva di dua titik berbeda. Nah, kalau pada video-video sebelumnya kita meninjau hubungan dua garis, sekarang ada kurva dengan garis. Ingat bahwa kalau kurva itu dipotong oleh sebuah garis di dua titik berbeda, syaratnya apa? D-nya harus lebih dari 0. Tapi kalau kurva hanya menyinggung sebuah garis, ya menyinggung sebuah garis, nanti ini D-nya sama dengan 0. Tapi kalau sebuah kurva tidak motong dan tidak menyinggung sebuah garis, itu D-nya lebih kecil dari 0. Itu aja prinsipnya. Jadi kalau di sini dikatakan di dua titik berbeda, berarti pikiran kita langsung mengarah ke diskriminannya harus lebih dari 0. Maka kita cek setiap persamaan. Ada Y1 misalkan kurvanya 2x kuadrat kurang 6x tambah 3. Sedangkan persamaan garis pertama 2, 3, 4 udah ada. Maka kita samakan dulu Y1 dengan Y2 untuk mencari kira-kira persekutuannya apa. Gitu ya. Maka nanti di sini 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 3 sama dengan 2x kurang 3. Nah, kita gabungkan. Jadi 2x kuadrat kurang 8x kemudian ditambah 6 sama dengan 0.
Kita cari diskriminannya, ya. Maka B kuadrat kurang 4AC, ya. Maka B-nya yang mana? Ini. Berarti min 8 kuadrat 64. Lalu dikurang 4 kali A kali C. Berarti 4 kali 2, 8. Kali 6, 48. Maka kalau kita hitung seperti biasa, ini dapatnya adalah 16. Tentu ini lebih dari 0, kan? Nah, berarti ini memenuhi, ya. Memenuhi pernyataan 1. Nah, 1 benar, ya 3 pasti benar lah, gitu ya. Kita tidak usah cek lagi. Lalu pernyataan 2-nya gimana? Ya sama. Tapi hati-hati, itu masih 2Y. Kita ubah dulu menjadi Y. Ya, maka kita bagi dengan 2 supaya ini menjadi 1 gitu ya. Berarti 4 dibagi 2, 2X dikurang 10 bagi 2, 5. Artinya ini adalah Y2-nya. Maka lakukan cara yang sama seperti nomor 1. 2X kuadrat, kemudian kurang 6X tambah 3 adalah 2X kurang 5. Pindah ruas, 2X kuadrat kurang 8X tambah 8 adalah 0. Maka kita cari diskriminannya. Sama kayak tadi lagi ya, 64 dikurang 4 kali 2 kali 8. Berarti 64. Nah, ini 0. Artinya dia menyinggung. Ya, menyinggung doang, tidak memotong di 2 titik berbeda. Nah, berarti ini salah. Nah, sekarang pernyataan keempat. Nah, di situ juga sama. Cari dulu persamaan Y-nya. Dengan cara membagi 3 ya. Maka min 15 bagi 3, itu min 5X ditambah dengan 2. Maka kita dapatkan 2X kuadrat kurang 6X tambah 3 adalah min 5X tambah 2. Maka kita pindah ruas, 2X kuadrat, lalu ini minus X, ini minus 1 sama dengan, positif 1 sama dengan 0, gitu ya. Maka kita dapatlah D-nya. B kuadrat, berarti 1, ya ini min 1 kuadrat ya, kurang 4 kali 2 kali 1 berarti 8. Nah, ini terlihat dia minus 7, lebih kecil dari 0. Artinya, ini tidak motong dan tidak nyinggung. Ya, jadi pernyataan yang paling tepat hanya nomor 1 dan 3. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, itulah kira-kira untuk bagian pengetahuan kuantitatif. Jadi 5 soal ini sudah merepresentasikan bagaimana setiap sesi maupun setiap hari untuk tes UTBK-nya. Jadi yang kita ambil, yang gua ambil adalah bagaimana menganalisis setiap pernyataan. Tentu memang ini belum representatif ya, karena hanya 5 dari 20 atau 10 soal mungkin. Namun demikian, kalian bisa mereka-reka ataupun menjawab yang sudah kalian yakin bisa dan benar. Oke? Nah, sekarang untuk sesi kedua, kita lanjutkan ke bagian penalaran umum. Dimulai dari nomor 6. Nah, di soal ini, kita memperhatikan ada sebuah penarikan kesimpulan. Namun lihat dulu pertanyaannya. Ingkaran. Ingkaran itu merupakan negasi ya, ataupun pernyataan yang negatif. Nah, maka kita tentukan dulu premisnya ya, kita tentukan dulu premisnya. Di situ premis pertama diberikan, jika pemadaman listrik dilakukan, maka perusahaan akan merugi. Maka itu berbentuk implikasi. Jika maka inilah kita ambil sebagai P dan perusahaan akan merugi adalah sebagai Q. Ya. Lalu premis kedua, kalau perusahaan merugi, berarti ini adalah Q, maka gaji karyawan ditangguhkan. Ini adalah R. Nah, maka premis kedua Q, maka R. Nah, yang ditanya ingkaran dari kesimpulan. Tapi kita harus tahu dulu, kesimpulannya ini apa. Kalau ada bentuk seperti ini adalah silogisme. Ya, silogisme. Maka kita tentukan dengan cara menghapus Q dengan Q-nya, maka diperolehlah P maka R. Ini kesimpulan. Tapi yang mau dicari tahu adalah ingkarannya. Maka kalau ingkarannya, kita cari negasi dari P maka R. Ini akan sama dengan, ya, ini akan sama dengan P dan negasi R. Jadi sudah ada rumusnya. Kita tidak bisa mengarang bebas atau menggunakan insting. Ya, jadi rumusnya hanya ini. Berarti nanti kesimpulan, negasi dari kesimpulannya adalah P dan negasi R. Maka kita cari P-nya tadi adalah pemadaman listrik dilakukan. Lalu ini ada konjungsi dan, lalu negasi R berarti gaji karyawan tidak ditangguhkan. Berarti kita cek opsi A ya, pemadaman listrik tidak dilakukan, salah. Pemadaman listrik tidak dilakukan, salah. Pemadaman listrik dilakukan, betul. Dan gaji karyawan tidak ditangguhkan. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ini. Ya, P dan negasi R.
Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Jadi masalah logika matematika wajib mengikuti formulanya. Ya, sekali lagi kesampingkan dulu insting. Ya, kalau kita punya insting, jangan ikuti dulu. Ya, kalau misalkan kita kepepet betul ya, sudah tidak sempat lagi membaca dan menggunakan rumus, ya, tapi terserah kita ya, kembalikan lagi ke kalian. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nomor 7. Ya, kalau kita lihat dari soal berikut ini, ada barisan bilangan gitu ya. Walaupun dia adalah barisan bilangan, tapi kita harus mengenal dulu, kira-kira ini pertanyaannya tentang barisan apa. Lalu baru kita bisa mencari pertanyaan yang diinginkan. Oke, kalau kita lihat dari polanya, ada 4, 9, 14, 19, titik-titik, 2x tambah 9, titik-titik. Yang ditanya adalah nilai ini. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, berapa nilai x yang dimaksud, gitu ya. Maka kalau kita tuliskan ulang dulu, mencari ini pola bilangan seperti apa, nah maka kita cari sifatnya, apakah beda atau rasio atau ada hal lain, gitu ya. Maka kalau kita perhatikan, ini ditambah 5. Ini ditambah 5, ini ditambah 5, berarti logikanya ini juga akan tambah 5 terus gitu ya. Polanya adalah barisan aritmatika dengan beda 5. Berarti nanti di sini kita mendapatkan 24. Nah, maka kalau kita tambahkan lagi dengan 5 adalah 29. Artinya ini sama dengan 29. Berarti kita dapatkan 2x tambah 9 adalah 29. Berarti 2x-nya adalah 20. Dengan demikian x-nya adalah 10. Gitu ya. Nah, hati-hati, bukan B jawabannya, tapi ditanya ini. Sehingga kalau kalian perhatikan kembali, ini merupakan bentuk dari aljabar. Boleh kita tuliskan menjadi x kurang 2 kuadrat, supaya kita nggak capek-capek ngitung satu persatu gitu ya. Boleh sih, tapi kalau kita menghemat waktu bisa menggunakan faktorisasi seperti ini. Jadi dapatnya sama dengan 10 kurang 2 dikuadratkan, 10 kurang 2 adalah 8, dikuadratkan berarti 64. Nah, jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah yang E. Jadi ini adalah gabungan antara pola bilangan dan aljabar. Itu adalah penalaran waktu yang kita pelajari ataupun kalian sudah ketemukan waktu di SMP. Gitu ya. Jadi tidaklah begitu sulit. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, di soal ini ada tentang aritmatika sosial. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ada harga jam tangan bekas adalah 2 juta rupiah, yang merupakan penurunan harga sebesar 20% dari harga aslinya. Berapakah harga asli jam tangan tersebut? Nah, kita mau mencari harga asli. Sedangkan 2 juta ini adalah harga yang udah ada dari penurunan 20%. Berarti kalau gitu, misal ya, kita misalkan dulu harga asli jam tangannya adalah P gitu ya. Berarti dari sini kita akan dapatkan P dikurang 20% dari P. Karena 2 juta itu tadi adalah penurunan harga udah 20% dari harga asli. Nah, maka nanti kalimat matematikanya P kurang 20% P sama dengan 2 juta rupiah. Nah, kita mencari berapa sih P itu. Nah, berarti dari sini P dikurang 20% itu kan 0,2 ya. Nah, maka kita akan dapatkan langkah berikutnya. Kemudian 1 dikurang 0,2. Berarti 0,8 P adalah 2 juta. Berarti P-nya adalah 2 juta dibagi 0,8. Ini sama aja dengan 2 juta per 4 per 5. Gitu ya. Berarti 5 naikkan ke atas, 5 kali 2 berarti 10 juta dibagi 4. Nah, berarti 10 juta dibagi 4 tentulah 2.500.000 rupiah. Ya, nah jadi sebenarnya soal ini sederhana sekali dan ini yang banyak diperbincangkan nih di beberapa sosial media. Ya, jadi ternyata soalnya tidak sesusah itu. Bahkan waktu pembahasan di video gua yang lain gitu ya, video gua yang lain maksudnya gitu ya. Nah ini lebih rumit. Kita mencari persentase keuntungan, mencari berapa yang harus dibayarkan segala macam. Nah ternyata tidak sesusah itu, gitu ya. Jadi harus dilatih. Kalau misalkan mengejar uang. Oke? Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, ini adalah mengenai penalaran ya, penalaran induktif. Kenapa kita meninjau, menganalisis, dan menilai kesimpulan yang telah diberikan. Maka kita baca dulu teksnya. Pelatih sepak bola harus memiliki berbagai strategi permainan yang kreatif dan variatif. Bapak Frando adalah seorang pelatih sepak bola yang sudah lama tidak melatih.
karena sudah menginjak usia senja. Beliau kembali melatih tim nasional negara Wakanda. Oke. Simpulan dari pernyataan-pernyataan di atas adalah Bapak Frando tidak akan sukses melatih tim nasional Wakanda. Oke, maka di sini kita cek dulu kualitas simpulannya apa. Pasti benarkah? Mungkin benar, pasti salah, tidak relevan, atau tidak dapat dinilai. Nah, kalau kita perhatikan, ada simpulannya Bapak Frando tidak akan sukses melatih tim nasional Wakanda. Ada kata tidak akan sukses. Sementara di kalimat dikatakan, pelatih sepak bola harus memiliki berbagai strategi permainan yang kreatif dan variatif. Bapak Frando adalah seorang pelatih sepak bola yang sudah lama tidak melatih. Kemudian, karena sudah menginjak usia senja, beliau kembali melatih tim nasional negara Wakanda. Nah, kan di sini kalau kita cek ya, kembali melatih sementara itu tidak akan sukses. Nah, sebetulnya ada ketidakrelevan ya. Nah, di sini kalau dia katakan tidak akan sukses melatih, nah belum tentu. Nah, karena apa? Di sini sudah dikatakan kembali melatih tim nasional. Berarti kan sebelumnya sudah pernah. Ya, dia seorang pelatih nih, tapi udah lama nggak melatih, tapi kembali lagi gitu ya. Nah, belum ada kaitannya ke tidak akan melatih, tidak akan sukses melatih. Berarti pernyataan ini tidak relevan gitu ya, karena tidak ada kaitan antara kesuksesan dengan kembalinya dia, gitu ya. Jadi belum ada kaitannya, jadi tidak relevan, gitu ya. Jadi menganalisis teks itu harus berdasarkan pernyataan yang diberikan dan kesimpulan yang ada di akhir, gitu ya. Oke. Jadi saya rasa ini sudah bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Nah, ini juga tentang penalaran, tapi bagian pengambilan keputusan. Maka kita coba lihat. Jika Tina berangkat ke acara ulang tahun, maka akan menjemput adiknya sepulang sekolah. Nah, ini ada satu premis. Tina berangkat ke acara ulang tahun, misalkan P, itu premis pertamanya. Lalu nanti akan menjemput. Nah, berarti akan menjemput adiknya sepulang sekolah pukul 14, itu adalah Q-nya. Ini premis pertama. Premis keduanya adalah, jika Tina berangkat ke kota Medan, maka ayah mengantarnya ke bandara. Misalkan itu adalah R maka S, gitu ya. Jadi ada dua pernyataan yang berbeda, ya. Kemudian pernyataan premis ketiga adalah Tina tidak menjemput adiknya. Tidak menjemput adiknya berarti itu negasi dari si Q ya. Nah, tidak menjemput adiknya, maka atau ini ya, atau ia pergi ke kota Medan. Berangkat ke kota Medan tadi R. Nah, ini adalah premis ketiga. Maka simpulan yang tepat. Simpulan yang tepat. Nah, kita beranjak dari pernyataan atau premis ketiga. Di sini sudah ada ya, sudah ada bentuk atau ya, sudah ada bentuk atau. Maka nanti kita harus menentukan mana yang paling tepat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini P maka Q, R maka S, negasi Q atau R. Kita perlu tahu dulu, jika ada pernyataan berupa implikasi seperti ini akan setara dengan negasi A atau B. Gitu ya, negasi A atau B. Ini bentuk ekivalensi. Atau satu lagi, negasi B maka negasi A. Nah, maka kita ubah dulu yang ini menjadi ini. Artinya, premis ketiga, kita ubah pernyataannya ya menjadi apa? Q maka R. Oke, Q maka R. Jelas dari sini nanti kita bisa kaitkan premis ketiga ya, premis ketiga dengan premis yang pertama. Gitu ya. Yaitu apa? P maka Q, Q maka R. Berarti kesimpulannya P maka R. Lalu dihubungkan lagi dengan ketiga, R maka S. Maka kesimpulan akhirnya menjadi P maka S. Jadi ini adalah simpulan yang tepat. Jadi dua kali silogisme ya, kita mencari yang mana yang bisa diubah. Maka P maka S apa? P-nya tadi adalah jika ini ya, jika Tina berangkat ke acara ulang tahun, maka ayah mengantarnya ke bandara. Ya, coba kita cek ya. Jika Tina berangkat ke acara ulang tahun, maka ayah tidak mengantar. Salah ya, harusnya mengantar.
Nah, berarti ini jelas salah, ini jelas salah. Jika Tina tidak berangkat, nah ini juga salah. Lah, lalu apa kesimpulannya? Lihat lagi. P maka S ini setara dengan yang mana? Negasi P atau P? Ya, karena kalau tidak ada bentuk jika maka cari yang negasi, sorry, yang ekuivalensinya. Berarti negasi P atau Q. Berarti Tina tidak berangkat ke acara ulang tahun. Tina tidak berangkat ke acara ulang tahun, betul. Atau, ini atau ya. Nah, atau pernyataan, sorry ini kok B. S. Ya. Atau pernyataan S, yaitu apa? Ayah mengantarnya ke bandara. Berarti Tina tidak berangkat ke acara ulang tahun, betul. Atau ayah mengantarnya ke bandara. Nah, jadi jawabannya sudah terlihat, yaitu yang D. Jadi sekali lagi, untuk penarikan kesimpulan, tidak boleh menggunakan insting. Harus formula jika maka, disjungsi, konjungsi, negasi, dan sebagainya. Itu wajib kita sertakan. Gitu ya. Jadi masalah seperti ini ada di KPU. Dan kalau tidak salah dengar, ada 20 soal ya. Nah, jadi silahkan di-manage lagi bagaimana polanya. Tentu 5 soal ini hanya seperempatnya. Tapi kalau kalian bisa 5 soal model kayak gini, mungkin sudah ada poin plusnya. Gitu ya. Nanti tinggal kalian mencari 15 lagi seperti apa pola yang kalian sudah pelajari. Nanti boleh sambil menonton video-video gue yang sebelumnya untuk menggali bagaimana sih model lainnya. Ada di video yang sebelumnya. Oke? Nah, itu kira-kira kita save dulu ya. Baik, itu kira-kira yang bisa kita bahas dari pertemuan atau video kali ini. Untuk penalaran matematika, kita akan lihat dan akan kita bahas di video yang kedua untuk selanjutnya. Kalau penalaran, gue usahain sekitar ada 7 atau 8 soal gitu ya, minimal. Supaya nanti ada bayangan untuk penalaran matematikanya yang sekitar ada katanya 10-20 soal ya. Nah, itu kira-kira. Oke, kalau tidak ada kendala, maka kita sambung di video kedua. Dan kemana-mana, dan tetap stay di channel Learn Fisika. Good luck!